Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup berpegang pada hukum kasih. Umat telah terkasih, hukum kasih ini adalah hukum yang pertama dan utama dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Sabda Yesus itu berulang-ulang kali kita dengar, berulang-ulang kali kita baca. 2000 tahun yang lalu, sabda ini sudah digaungkan. Tetapi, tetap relevan, tetap kontekstual, tetap hidup di abad dan di zaman sekarang ini. Kita seringkali gampang dan mudah mengatakan kasih. Tetapi rupa-rupanya kita juga seringkali mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan, mewujudkan kasih itu dalam sebuah tindakan yang nyata. Kita gampang mudah mengatakan aku mengasihi kamu, tetapi faktanya kita gampang mudah melukai. Sulit itu bukan berarti tidak bisa. Maka untuk bisa sungguh hidup dalam hukum kasih Tuhan perlu latihan. Dan latihan ini membutuhkan sebuah proses. Membutuhkan sebuah tahap. Maka dari itu, semakin orang mampu mengasihi Tuhan, semakin kita mampu mengasihinya, semakin kita mampu untuk mengalami kasih-Nya dalam hidup, maka kita juga akan semakin mudah untuk mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum selesai, ketika kita belum mampu mengalami kasih Tuhan yang nyata dalam hidup, ketika kita belum mampu hidup berdasarkan hukum kasih Allah, maka kita juga tidak akan pernah mampu untuk mengasihi sesama. Maka, sebenarnya yang dikatakan Tuhan ini berbanding lurus. Semakin kita mampu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa, maka kita juga akan mampu mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap budi dan segenap jiwa, dengan seluruh kedirian apa adanya. Sebenarnya itu yang harus terjadi. Maka dari itu sekali lagi, karena memang Yesus tahu persis bahwa untuk bisa mengejawantahkan, mengaplikasikan kasih itu memang tidak mudah. Tetapi sekali lagi, sulit bukan berarti tidak bisa. Butuh latihan sekali lagi. Maka dari itu, kasih harus kita wejawantahkan. Dan kata Paulus kepada jemaat di Korintus, kasih itu mengejawantah dalam bentuk kesabaran. Maka ketika kita bertemu dengan orang-orang yang begitu rewel, begitu cerewet, begitu susah, mereka adalah guru kesabaran bagi kita. Kita akan memiliki
kearifan, kita akan memiliki kebajikan, kita akan memiliki keutamaan berkaitan dengan kesabaran ini. Maka kita kadang-kadang perlu berterima kasih dengan orang-orang yang cerewet. Kita perlu berterima kasih dengan orang-orang yang rewel dalam hidup. Karena mereka sejatinya guru-guru kesabaran bagi diri kita. Kasih juga mengejawantah dalam bentuk kelemah lembutan. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang hatinya keras membatu. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita sadar, mampu melihat dalam perspektif iman, mereka adalah guru-guru kita untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Semakin kita mampu mengalami kasih, maka kita akan semakin mampu menghadirkan kita sebagai pribadi yang lemah lembut saat kita bertemu dengan hati orang-orang yang keras. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Umat telah terkasih. Kasih itu juga murah hati. Kita akan gampang mudah untuk bermurah hati kepada orang lain. Kalau kita sendiri sudah mengalami kemurahan itu dalam diri, kita akan menjadi pribadi yang dermawan, kita akan menjadi pribadi yang pemurah. Ketika kita sudah sampai mengalami bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang murah. Tetapi kalau kita belum sampai kepada pengalaman itu, kita akan sulit untuk berbagi. Kita akan sulit untuk peduli kepada yang lain. Dan akhirnya, semakin kita hidup dalam hukum kasih, maka akan semakin hidup kita itu dimekarkan. Hidup kita akan menjadi bertumbuh, hidup kita akan menjadi berkembang, hidup kita akan berbuah, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.